Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, jumpa lagi dengan Bu Nova di pelajaran tematik kelas 4. Hari ini kita akan belajar tema 5, subtema 1, pembelajaran 3 dan 4. Pembelajaran 3. Pantang menyerah merupakan sikap yang perlu diteladani dari seorang pahlawan. Kamu juga dapat menerapkan sikap tersebut dalam pembelajaran, misalnya ketika melakukan percobaan. Kamu sudah pernah melakukan percobaan tentang cahaya. Masih ingatkah kamu tentang sifat-sifat cahaya? Oke anak-anak, sekarang kita ingat lagi tentang sifat cahaya yang sudah kalian pelajari sebelumnya. Yang pertama adalah cahaya bisa merambat lurus. Nah, terbukti dari percobaan nomor 1, cahaya akan tetap merambat lurus meskipun karton-karton yang kita susun itu kita geser-geser. Kemudian yang kedua, cahaya bisa menembus benda bening. Meskipun senter kita kenakan terhadap gelas, ternyata tembok masih bisa menangkap cahaya dari senter tersebut. Kemudian yang ketiga, cahaya dapat dipantulkan. Nah, senternya kita arahkan ke salah satu cermin. Nanti cermin yang berikutnya akan menangkap cahaya yang ada di cermin yang kita pantuli oleh senter. Kemudian yang keempat, cahaya juga dapat dibiaskan. Nah, ini terlihat dari percobaan bahwa pensil terlihat seperti patah dan bagian yang berada di dalam air terlihat lebih besar daripada bagian di luarnya. Salah satu bagian tubuh kita yang memanfaatkan tentang sifat-sifat cahaya adalah mata. Mata kita berfungsi seperti teropong cangkir. Cahaya yang menembus lubang kecil bernama pupil dan berhenti pada layar yang disebut retina. Nah, kalian bisa mengamati bagian-bagian mata yang telah Bu Nova sajikan ya anak-anak. Jadi cahaya menembus lubang kecil, yaitu pupil, kemudian berhenti pada layar yang disebut retina. Nah, pada proses ini membuat gambar terbalik, jadi di dalam mata gambarnya terbalik. Saraf mata menghubungkan retina dengan otak yang membalikkan gambar ke bentuk sebenarnya. Nah, nanti di dalam otak ternyata gambarnya akan dibalik lagi sehingga kita bisa melihat gambar yang sebenarnya. Untuk ilustrasinya, Bu Nova sajikan seperti berikut ini. Ada gambar bunga yang bisa kita lihat oleh mata. Nah, di dalam mata kita ternyata gambar bunga tersebut terbalik. Namun, di otak kita akan dibalik lagi dan kita bisa melihat bunga tersebut seperti sebenarnya. Selain 4 sifat cahaya yang telah kita pelajari, cahaya juga memiliki sifat dapat diuraikan. Saat terurai, cahaya menghasilkan berbagai macam warna, yaitu merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, dan ungu atau disingkat Mejiku Hibiniu. Contoh penguraian cahaya dapat kita lihat dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya adalah pelangi, kemudian terjadinya halo matahari. Pelangi ini terjadi karena cahaya matahari mengenai titik-titik air yang ada di udara. Lalu cahaya tersebut akan terpantul dan terurai menjadi berbagai warna. Nah, pembuktian cahaya yang terdiri atas beberapa warna ini dapat kita lakukan dengan melakukan percobaan cakram warna. Cakram warna bisa dibuat dari potongan yang berbentuk lingkaran dari sebuah kertas yang bisa kita lapisi dengan kardus agar lebih kuat. Nah, potongan lingkaran itu kita bagi 7 warnanya. Nanti kita warnai ada 7 macam warna, kemudian bagian tengahnya kita lubangi dan kita masukkan tali. Nah, setelah jadi, cakram warna ini bisa kita putar anak-anak. Kita putar, semakin dia kencang berputarnya, maka cakram warna yang awalnya warnanya ini bermacam-macam akan terlihat satu warna saja, yaitu warna putih. Nah, sekarang anak-anak bisa mengisi laporan kegiatan percobaan ya. Nama percobaannya adalah percobaan cakram warna. Tujuan dari percobaan ini untuk membuktikan bahwa cahaya matahari terdiri dari 7 warna. Alat-alatnya bisa kalian sesuaikan ya ketika ingin membuat seperti apa. Langkah kerjanya juga seperti yang sudah Bu Nova jelaskan tadi. Nah, kesimpulan yang bisa kita dapatkan dari percobaan ini adalah bahwa gabungan dari beberapa warna bisa menyusun warna putih, seperti pada cahaya matahari yang kita lihat berwarna putih. Nah, sebenarnya cahaya tersebut tersusun atas banyak cahaya yang berwarna. Pembelajaran 4. Kamu sudah mengetahui perjuangan Raja Purnawarman. Maukah kamu mengetahui perjuangan raja lainnya? Ayo kita cari tahu bersama. Kita ingat lagi
bahwa informasi merupakan sekumpulan data atau fakta yang diolah dengan cara tertentu sehingga dapat dipahami oleh pembaca. Untuk dapat menemukan informasi penting, kita perlu membaca teks dengan seksama dan menemukan semua kalimat utama yang mengandung kata kunci. Berikut ini merupakan langkah-langkah untuk mengidentifikasi informasi dari suatu teks. Yang pertama, kita perhatikan dulu judul teksnya, kemudian kita baca dengan seksama. Seksama ini adalah dibaca dengan sungguh-sungguh dan cermat anak-anak. Kemudian kita temukan semua kata kunci dari setiap paragraf. Nah, kita pahami juga kalimat utama yang mengandung kata kunci tersebut. Nah, semua kalimat utama yang kita temukan merupakan informasi penting dari teks tersebut. Baik anak-anak, sekarang ayo kita baca teks tentang Bala Putradewa dengan seksama. Bala Putradewa Raja Kerajaan Sriwijaya. Bala Putradewa menjadi raja di Kerajaan Sriwijaya sekitar tahun 850 Masehi. Pada saat pemerintahan Raja Bala Putradewa, Kerajaan Sriwijaya mencapai puncak kejayaannya dalam bidang ekonomi, pendidikan, dan kebudayaan. Bala Putradewa berjuang membangun armada laut yang kuat. Tindakan itu bertujuan supaya jalur pelayaran di wilayah Sriwijaya menjadi aman. Banyak pedagang merasa aman ketika singgah. Peningkatan ekonomi diperoleh dari pembayaran upeti, pajak, maupun keuntungan dari hasil perdagangan. Dengan demikian, Sriwijaya berkembang menjadi kerajaan yang besar dan makmur. Kita bisa menemukan informasi dari teks Bala Putradewa Raja Kerajaan Sriwijaya dengan menjawab pertanyaan berikut ini. Yang pertama, apa hasil dari perjuangan Raja Bala Putradewa terhadap Kerajaan Sriwijaya? Nah, hasilnya adalah Kerajaan Sriwijaya menjadi kerajaan yang besar dengan armada laut yang kuat. Kemudian, jelaskan hal-hal yang akan terjadi jika Bala Putradewa tidak memimpin Sriwijaya. Nah, jika bukan Bala Putradewa, ada kemungkinan Kerajaan Sriwijaya tidak akan mencapai puncak kejayaannya. Perjuangan apa yang telah dilakukan oleh Raja Bala Putradewa? Salah satu perjuangannya adalah membangun armada laut yang kuat. Jika anak-anak menemukan perjuangan yang lain, bisa kalian tambahkan sendiri ya. Kemudian, berikan pendapatmu apakah Raja Bala Putradewa dapat disebut sebagai pahlawan pada masa Kerajaan Sriwijaya? Jelaskan jawabanmu. Nah, menurut anak-anak, Raja Bala Putradewa cocok disebut sebagai pahlawan apa tidak ya? Kemudian, sikap kepahlawanan apa yang dimiliki oleh Bala Putradewa? Nah, menurut kalian sikap kepahlawanannya yang dimiliki oleh Raja Bala Putradewa apa saja? Mungkin pantang menyerah, berani, dan lain sebagainya. Berdasarkan perjuangan Bala Putradewa tadi, kita dapat menentukan sikap-sikap yang sesuai dengan sila keempat Pancasila beserta alasannya. Yang pertama, sikap dari Raja Bala Putradewa yaitu membangun kerajaan yang besar. Nah, alasan dari sikap ini adalah raja sudah menjalankan amanat dari rakyatnya. Kemudian yang kedua, Raja Bala Putradewa juga membangun armada laut yang kuat. Nah, alasan dari hal ini adalah bahwa Raja Bala Putradewa ternyata sangat memperhatikan keamanan dan kesejahteraan rakyatnya. Ada banyak sikap yang bisa kita teladani dari cerita-cerita pahlawan terdahulu. Nah, ada sikap berani, kemudian pantang menyerah, ikhlas, rela berkorban, dan masih banyak lagi. Nah, semua sikap-sikap tersebut sesuai dengan makna dari sila keempat Pancasila. Menerapkan nilai-nilai Pancasila akan menciptakan kehidupan yang harmonis di lingkungan masyarakat. Nah, berikut ini adalah contoh dan sikap yang sesuai dan sikap yang belum sesuai dengan sila keempat Pancasila baik di rumah, di sekolah, maupun di lingkungan masyarakat. Oke anak-anak, sekian materi kita hari ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.